Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita, dan siang hari ini temanya adalah tentang kecanggihan teknologi, ya. Kemajuan teknologi itu tidak mungkin dihambat. Dia pasti akan terus menanjak, semakin lama semakin canggih. Nah, sekarang dengan canggihnya teknologi ini, bagaimana keislaman kita? Apa keislaman kita ini cuman rutinitas saja? Sholat, ceramah agama, kerja, sholat, begitu terus kita meninggalkan dunia? Segala sesuatu tidak mungkin bisa menjadi baik kalau tidak direncanakan. Setelah direncanakan, dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang terbaik. Kalau di dalam urusan dunia saja kita harus profesional, apakah tidak kemudian urusan akhirat? Di dalam dunia bisnis kita sering mendengar training, kemudian macam-macam cara supaya bisnis kita itu semakin maju. Karena apa? Karena dunia sekarang sudah beda. Mungkin orang tua kita dulu atau kakek-kakek kita dulu waktu berbisnis sederhana saja, dan mereka bisa maju. Kalau cara yang dikerjakan kakek kita itu dikerjakan sekarang, saya kira sulit sekali untuk maju. Salah satu contoh, saudara, ya, dulu katakan 10-20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, kalau ada orang pensiun kemudian dia buka meracang di rumahnya, bisa laku, ya kan, bisa hidup. Sekarang dilibas oleh yang namanya Alfamart, satunya apa lagi? Indomaret. Restoran sekarang itu, ya, itu walaupun di tempat yang terpencil bisa maju karena ada Instagram, ada macam-macam. Lalu kita membuka restoran dengan cara tradisional saja, sulit bertandingin. Ini urusan dunia. Nah, sekarang urusan akhirat. Saya sering memberi perumpamaan, saudara, ya. Kalau 20 tahun yang lalu misalnya iman itu bisa ditimbang, misalnya bisa ditimbang, mungkin ditimbang 10 kilo atau 15 kilo, itu sudah bisa membuat kita masuk surga. Sekarang 50 kilo belum tentu bisa masuk surga. Dulu, saudara, tahun 60-an belum ada televisi. Lalu ada televisi hitam putih. Itu anak-anak dulu waktu kita masih kecil, ya, saya sudah SMA begitu, ya. Sedikit sekali, apalagi saya waktu itu di Gresik, sedikit orang punya televisi itu. Jadi kalau ada sepak bola gitu, kumpul di sana, kumpul di sini. Sekarang sudah nggak laku televisi. Banyak televisi yang sudah nggak dipakai. Di rumah saya sudah 2-3 tahun sudah nggak pernah dibuka televisinya. Sudah diganti dengan televisi jalanan ini. Dan ini canggih sekali. Kalau dulu ada
acara di TV norak sedikit zaman Pak Harto dulu, dikritik kanan kiri. Sekarang bukan norak ini, sudah tidak punya rasa malu di sini. Lalu kita tetap saja cara belajar Islam, cara ibadahnya seperti ini. Apa mungkin bisa lulus? Ya, kalau urusan lulus itu kan nanti endingnya bagaimana ya. Tapi kita ini harus berpikir, lalu anak-anak kita bagaimana? 2 minggu yang lalu saudara, di televisi, di WA saya ini dan sudah viral kemana-mana ya, ditampilkan ada anak SD kira-kira umurnya 7 tahun gitu ya, 8 tahun, berdua dengan laki dan perempuan, ditanya dan diekspos, bukan cuma ditanya untuk sekedar ditanya, tapi diekspos karena ini masalahnya perlu diberitakan ya. Ditanya, kamu adik kakak ini? Enggak, saya pacaran ini pacaran. Usianya mungkin 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun gitulah. Lalu kenapa kamu kok pacaran? Ya soalnya dia cantik. Yang satu dia baik, soalnya ini saya dibelikan tas ini. Ini anak umur segini loh Pak, viral di mana-mana Pak. Saya kirimkan ke guru-guru. Saya bilang guru-guru ini harus tahu bahwa dunia sekarang seperti ini. Belum yang pornografi. Jadi, saudara sekalian saya hormati, kecanggihan teknologi ini membuat hidup itu nyaman, tapi juga sangat rawan, rentan. Kemajuan teknologi ini membuat kita senang, ya. Nonton sepak bola nggak pakai bayar sekarang, di tangan. Ya, Anda mengikuti kuliah seperti ini nggak perlu harus hadir di tempat, bisa mengikuti kuliah dari mana saja itu dengan Zoom. Ini kan luar biasa kan. Pertama kali ada handphone yang kecil seperti ini waktu itu Nokia gitu ya, saya waktu itu di Mekah itu ditelepon oleh orang di Australia, segini nih handphonenya, gini nih handphonenya, segini, lebih besar sedikit. Nokia, ingat Nokia ya. Nah, sekarang Nokia sudah nggak laku. Itu lalu saya telepon ini, saya berpikir ini nggak ada kabelnya, nggak ada. Allahu Akbar, luar biasa teknologi. Sekarang bukan cuma mendengar, melihat orangnya. Ini teknologi ini Pak. Kemudian kita tetap saja caranya apa namanya, ceramahnya atau berdakwahnya, sholatnya, yaitu itu juga. Kemudian tidak ada keinginan untuk mempelajari agama yang serius begitu, ya. Apa ya mungkin bisa mengatasi? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian saya hormati, ini perlu didiskusikan lebih mendalam, dan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tokoh, ini tanggung jawabnya semakin besar. Manusia itu tidak bisa menjadi manusia kecuali dididik oleh manusia. Kalau dalam bahasa pendidikan dikatakan manusia itu perlu dimanusiakan. Jadi manusia itu lahir tidak punya pendidikan, dia belum bisa menjadi manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah melahirkan kalian dari perut ibu, Anda tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa, masih putih seperti kertas ini. Tergantung siapa yang mendidik, ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a, dikasih telinga. Kalau telinganya tidak berfungsi, anaknya jadi, orang itu jadi bisu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, mata, wal af'idah, kalbu yang bisa dikombinasikan dengan otak juga, ya. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Jadi saudara-saudara, kita ini untuk bisa menjadi manusia yang beradab, untuk bisa menjadi manusia yang berakhlak, tidak cukup hanya disimbolkan. Pancasila kita kurang apa? Manusia yang beradab.
Yang ada sekarang apa beradab? Yang banyak koruptor sekarang. Kenapa ini? Itu dari pendidikan, produk dari pendidikan. Dan orang tua itu harus menjadi murabbi, pendidik yang maha agung, yang maha sempurna adalah Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada kita sebelum kita lahir, dan yang dikenalkan bukan kata Allah tapi Rabb. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Surat Al-A'raf saya kira itu. Allah bertanya kepada calon manusia kita semuanya ini, bukankah aku ini Rabbmu? Arti dari kata Rabb itu diartikan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi Rabba yurabbi itu mendidik, artinya mendidik. Kita dididik oleh Allah. Misalnya bagaimana seorang bayi bisa makan di perut ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dididik oleh Allah. Bagaimana seorang bayi lahir kemudian bisa menirukan, bisa jalan, bisa berbicara? Itu dididik oleh Allah, namanya hidayah. Tetapi selanjutnya itu orang tua yang berperan. Setelah anak ini bisa jalan, bisa ngomong, dikasih apa otaknya ini? Itu pendidikan. Tapi kalau kucing, kambing, hewan tidak perlu dididik oleh hewan, dia langsung menjadi hewan yang sempurna seperti hewan-hewan yang lain. Itu bedanya kita dengan hewan itu. Manusia itu harus dididik oleh murabbi. Nah, orang tua itu ada dua macam. Ada orang tua yang murabbi, ada orang tua yang mughadzi, memberi ghidha saja, memberi makan saja, konsumsi, enggak dididik. Sehingga ada istilah anak jalanan, ya. Anak jalanan itu kasihan, orang tuanya mungkin tidak mampu, lalu tidak mendapat pendidikan, dididik oleh jalan. Jadi manusia, orang tua yang tidak mendidik itu bukan murabbi tapi mughadzi, cuman ngasih makan saja, konsumsi. Dan dia bertanggung jawab. Oleh karena itu, saudara sekalian saya hormati, kita perlu selalu mengevaluasi diri kita, menanyakan dengan teknologi yang semakin canggih ini, bagaimana keislaman saya? Apakah juga sudah canggih? Pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana seorang Luqman Al-Hakim mengumpamakan bahwa hidup ini seperti dunia ini seperti lautan yang luas, yang gelombangnya besar, ya. Nah, semua kita ini berada di lautan itu. Kata Luqman Al-Hakim, kalau Anda mau selamat mengarungi lautan ini, maka buatlah kapal yang kokoh. Nah, kapal itu namanya at-taqwa. Nah, kemudian logistiknya itu tawakal kepada Allah. Lalu bahan untuk mempertahankan hidup kita itu adalah amal soleh kita. Maka kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, mengarungi samudra kehidupan yang semakin hari semakin besar gelombangnya ini, semakin canggih, jangan sampai kita tenggelam. Kita harus bertakwa. Maka diadakanlah sholat pendidikan. Ini hari Jumat, itu sholat pendidikan, Pak. Ini di atas mimbar ini saya berkali-kali mengatakan al-Jum'ah ya ibadah ta'limiyah. Jumat itu ibadah pendidikan. Tapi coba ditanyakan, seberapa banyak kita menyerap pendidikan dari sholat Jumat itu? Seberapa banyak para khatib itu memberi konsumsi pendidikan yang bermanfaat kepada jamaahnya? Ini yang perlu terus dievaluasi. Supaya apa? Supaya kita bisa menandingi kemajuan ini dan tidak membuat kita semakin hari semakin disibukkan dengan dunia lalu melupakan agama, atau agama dikasih porsi yang sedikit. Kita seringkali berpikir tentang mendidik anak kita, ini orang tua ini ya, supaya anak kita menjadi anak yang menjadi sarjana. Silakan, baik saja itu, disekolahkan di luar negeri ya. Lalu menjadi doktor, pulang punya pekerjaan yang hebat ya. Tapi kalau cuman targetnya itu lalu agamanya itu sekedar pelengkap, pasti dan pasti akan hanyut.
Dan sudah banyak contohnya, saudara. Ini yang perlu kita ingatkan diri kita dan siapa yang ingin sukses itu, jangan puas dengan mendidik anak kita pokoknya gelarnya panjang, pekerjaannya baik, kemudian gajinya besar, lalu terkenal menjadi orang hebat, tapi endingnya tidak masuk surga. Bahkan bukan saja tidak masuk surga, di dunia saja orang tuanya kecewa. Ada seorang teman saya menceramakan nasib seorang yang membanggakan anaknya. Anaknya itu dikenal sebagai anak pandai. Kemudian setelah lulus dari luar negeri, dia mengundang teman-temannya untuk syukuran karena anaknya sudah lulus dengan gelar luar negeri. Lalu pada waktu sambutan ini, teman saya ini seorang mubaligh juga, menceritakan itu di masjid, saya hadir waktu itu. Lalu si orang tua ini bangga dan mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengundang bapak-bapak ini karena saya syukuran, ya. Jadi anak saya ini memang sejak kecil sudah saya persiapkan untuk dididik dengan ketat, dan dia selalu bintang kelas. Kemudian lulus SMA langsung diterima di perguruan tinggi terkenal di luar negeri. Dia lulus dengan cum laude dan sekarang sudah. Pokoknya anak saya dan saya itu terus menerus dia menyebut Allah itu cuma pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah nggak disebutkan sama sekali. Dia bangga dengan anaknya itu. Allahu Akbar. Yang terjadi apa saudara yang terjadi? Waktu anak orang tuanya sakit, ya, dia di Jakarta menjadi orang besar, ditelepon diberitahu oleh keluarganya, "Bapak sakitnya, saya masih sibuk, saya mau datang lah." Ya, ini sudah agak serius ini. Iya, saya datang. Akhirnya bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal dan dia datang agak terlambat. Setelah datang, waktu mau disolati, Pak Mudinya mengatakan, "Kamu anak pertama ini, coba kamu yang jadi imam." "Imam apa Pak Mudin?" "Ya, sholat jenazah." "Oh, saya nggak bisa Pak Mudin, saya nggak bisa. Nggak bisa saya jadi imam, saya biar orang lain saja." Coba Anda bayangkan ya, kalau misalnya kejadian itu kita alami, bagaimana rasanya orang tua yang mendidik anaknya, membanggakan anaknya, lalu kemudian hasilnya seperti itu. Dia punya gaji yang besar, punya nama yang hebat. Apakah itu tujuan hidup? Silakan Anda menjadi kaya, menjadi pandai, tapi ada tujuan yang utama bahwa kita hidup ini untuk menghadap Allah pada akhirnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Diciptakan kita jin dan manusia ini untuk mengabdi Allah, untuk beribadah, supaya nanti ketika menghadap Allah itu kita diterima oleh Allah dan masuk surga. Dan hidup ini haya i'dadiyah lil hayatil akhirah. Hidup ini kan sebetulnya persiapan untuk menghadapi kehidupan yang hakiki di akhirat. Anda kalau mempersiapkan diri untuk akhirat, pasti dunianya baik. Tapi kalau dunianya saja yang digarap seperti yang saya ceritakan tadi itu, ya, lalu akhiratnya rusak, ini orang yang gagal, yang nggak tertolong. Jadi kalau orang itu hanya mementingkan dunia saja, maka pasti akhiratnya gagal. Tapi kalau dia mementingkan akhirat dan dikelola dunianya dengan baik, akhiratnya sukses dan dunianya terangkat. Kalau yang satu tadi bisa jadi dunianya sukses, bisa jadi gagal, tapi akhiratnya pasti gagal. Jadi orientasi kita itu di dalam bekerja itu selalu harus beribadah, dan untuk bisa seperti itu harus mengikuti maha guru umat manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimanapun keadaan kemajuan ini, bagaimanapun gelombang kehidupan yang penuh fitnah ini, kalau kita menjadi pengikut Rasulullah yang baik, insya Allah kita sukses. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga sukses. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar suara saya ini, sampai di rumah tolong dibuka Al-Quran, atau sekarang ini dibuka handphone Anda, dibuka Al-Quran, itu surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat nomor 50. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
surat Al-Qasas nomor 50 ini Allah membuat satu statement yang sangat lugas dan tepat serta cermat memisahkan manusia itu menjadi dua. Jadi Allah menyatakan hidup ini jalannya cuma dua saja. Anda mengikuti Rasulullah, kalau tidak pasti Anda mengikuti hawa nafsu. Dan yang banyak yang kiri ini, walaupun sholat juga, tapi pola hidupnya ikut yang kiri ini. Dan mengikuti Rasulullah ini harus menjadi orang yang gigih memperhatikan ajarannya, belajar dan berusaha untuk menirukan. Allah berfirman, fa in lam yastajibu lak fa'lam annahum innama yattabi'una ahwa'ahum. Fa in lam yastajibu lak fa'lam innama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau menerimamu, menerima ajaranmu Rasulullah maksudnya, ketahuilah mereka pasti mengikuti hawa nafsunya. Ini yang banyak. Lalu, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah? Adakah yang lebih sesat dibanding manusia yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah, tanpa petunjuk Allah? Enggak ada yang lebih sesat dari itu. Kalau sudah hawa nafsu, saudara, apa yang diinginkan dikerjakan. Kalau perlu merubah peraturan, kalau perlu merubah segala yang bisa dirubah untuk mencapai peraturannya itu, membenarkan segala cara, itu hidup yang nafsani, syahwani, hidup yang syahwat saja. Tapi kalau orang yang mengikuti Rasulullah, itu adalah orang yang tunduk dengan peraturan Allah, yang tunduk dengan peraturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, saudara, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun haji, tapi pola hidupnya tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tidak mau mengikuti Al-Quran, ya, maka dia pasti akan mengikuti hawa nafsu. Ujungnya ayat ini mengatakan, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena yang seharusnya dia mengikuti Allah, dia mengikuti hawa nafsunya, itu orang yang paling zalim. Jadi zalim di dalam Al-Quran itu kan sering disebutkan. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang fasik, tidak mengikuti jalur yang benar ini. Maka kesimpulan dari ceramah siang hari ini, kita bisa bertahan menjadi orang Islam yang baik walaupun dunia ini semakin canggih dan semakin modern, kalau kita tetap konsisten di atas jalur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang populer para dai atau percakapan diskusi-diskusi umat Islam kan sering mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Itu gampang diucapkan itu. Tapi kembali kepada Al-Quran wa Sunnah itu yang dimaksud bukan sekedar sholat sunnah, bukan sekedar kita sholat di masjid, tapi way of life, cara hidup, ya. Cara hidup kita itu adalah cara hidup Qur'ani. Itulah yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Dan untuk sampai ke sana, selain kita harus berjuang, jangan melupakan doa. Doa itu sangat penting. Bahkan doa itu silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan a'jazun nas man a'jaza fid du'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling lemah dalam kehidupan ini adalah orang yang mengabaikan doa, orang yang lemah dalam berdoa. Dia hanya mengandalkan otaknya saja, mengandalkan. Memang kita harus mengoptimalkan otak kita, ya, tetapi jangan melupakan doa. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang perlu selalu kita pintakan di hadapan Allah setiap sholat, dan doa ini populer sekali, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 doa ini. Yang pertama,
Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Silakan Anda mau belajar di mana saja, di ujung dunia silakan, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya belajar Al-Quran dan hadis. Semua ilmu yang diperlukan oleh manusia bermanfaat, Anda bisa mendapat pahala kalau niatnya adalah untuk kesejahteraan manusia dan mendapatkan ridha Allah. Lalu rizqan thayyibah, rezeki yang baik, itu bukan hanya uang. Uang itu salah satu saja. Tapi ada rezeki yang lebih penting dari al-afiyah, sehat. Sehat itu bukan hanya fisik, Pak. Lebih penting lagi sehat hatinya. Hatinya bersih, tidak sombong. Itu afiyah. Tidak menghasut, tidak membenci. Minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah supaya hati saya jernih, bersih. Kalau ada orang mendapatkan, saya tidak menghasut, tidak mau mengganggu siapapun, tidak mau mengambil haknya orang. Seperti itu hati yang bersih, Pak. Jadi kita minta tolong kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyibah, di antara rizqan thayyibah itu apa? Anak yang patuh kepada orang tuanya, anak yang mudah dididik, bukan anak yang durhaka pada orang tua, istri yang solihah. Itu termasuk juga rizqan thayyibah, ya. Kemudian otak yang bercahaya, otak yang terbimbing dengan hidayah Allah. Kalau tidak, orang-orang pandai banyak yang membuat statement-statement yang menjerumuskan. Dan orang pandai yang tidak pakai Al-Quran itu jauh lebih berbahaya dengan yang tidak pandai, karena dia bisa ngomong dengan baik, begitu ya, tapi pada ujungnya nanti dibelokkan karena tidak pakai Al-Quran. Dan yang terakhir, amalan mutaqabbala, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, lahir batin, termasuk sehat fisik, sehat rohani, sehat rasional, ya. Kemudian hati yang jernih, ini rezeki yang baik. Nah, kemudian amalan yang diterima. Amalan yang diterima itu adalah syaratnya cuma dua saja, tidak tiga, dua saja. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka untuk itu enggak mungkin kita mikir sendiri, harus belajar. Nah, ini salah satu forum masjid ini adalah untuk membuat kita bisa beramal dengan benar dan baik, pada akhirnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya Rabb ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.